Hampir seluruh lautan kita sedang memanas pada level yang belum pernah tercatat sebelumnya. Bukan 10%, bukan pula 50%, tapi 96% permukaan laut berada di atas ambang suhu normal. Dan yang paling mengganggu, para ilmuwan tidak punya penjelasan yang memuaskan. Rekor panas yang tidak masuk akal. Sejak awal tahun ini, instrumen pemantau suhu laut dari satelit, kapal riset, dan ribuan pelampung otomatis memproses miliaran titik data setiap hari. Namun grafik yang mereka hasilkan terlihat tidak wajar. Hampir seluruh permukaan laut, bumi berada di atas ambang batas normal dengan kenaikan suhu rata-rata 1,2 hingga 1,8 derajat Celcius dibandingkan baseline 30 tahun terakhir. Biasanya, perubahan seperti ini membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan, untuk terdeteksi pada skala global. Kali ini, perubahan tersebut terjadi hanya dalam hitungan bulan. Bahkan wilayah yang biasanya stabil, seperti Atlantik Selatan dan Samudra Hindia bagian selatan, ikut mencatat rekor panas tanpa adanya fenomena iklim regional yang cukup kuat untuk menjelaskannya. Lautan tidak sesuai dengan rumus. Model iklim modern didesain untuk memprediksi tren, bukan hanya lonjakan ekstrem mendadak. Namun bahkan jika kita memasukkan semua variabel yang diketahui, radiasi matahari, aktivitas vulkanik, emisi gas rumah kaca, pola angin, arus laut, dan siklus NSO, hasilnya tetap tidak bisa mendekati 96%. Permukaan laut memanas bersamaan. Para peneliti di Inggris, Jepang, dan Australia melaporkan kesamaan pola titik-titik panas terbentuk di lokasi yang biasanya dingin. Beberapa bahkan berada di dekat zona upwelling, daerah di mana air dingin dari dasar laut biasanya naik ke permukaan. Fenomena ini bukan sekadar deviasi kecil dari pola tahunan. Ini adalah pembalikan sifat lautan itu sendiri. Efek pada planet. Dampaknya mulai terlihat. Arus laut seperti Gulf Stream dan Kuroshio menunjukkan tanda perubahan rute. Populasi plankton di beberapa wilayah menurun drastis, memengaruhi rantai makanan laut dari dasar hingga predator puncak. Terumbu karang di Pasifik tengah mengalami pemutihan massal jauh sebelum musim panas. Perubahan suhu laut memengaruhi kapasitas air untuk menyerap karbon dioksida, yang berarti lautan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyeimbangkan iklim global. Di atmosfer, ini dapat mempercepat akumulasi gas rumah kaca, yang pada gilirannya memperparah pemanasan. Teori dan ketidakpastian. Hipotesis 1. Pemanasan dari dalam bumi. Beberapa ilmuwan menduga adanya aktivitas tektonik tersembunyi, jalur hidrotermal raksasa yang melepaskan panas dari mantel bumi ke dasar laut. Namun, untuk memanaskan hampir seluruh samudra secara serentak, dibutuhkan energi yang setara dengan ribuan letusan gunung berapi bawah laut. Hipotesis 2, modifikasi iklim skala global. Eksperimen geoengineering, seperti pemantulan sinar matahari atau penyemprotan partikel ke atmosfer, mungkin memiliki efek tak terduga pada laut. Namun tidak ada catatan publik atau paten aktif yang mengarah ke proyek sebesar ini. Hipotesis 3. Sumber eksternal. Beberapa pengamat
anomali kosmik berspekulasi adanya interaksi partikel energi tinggi dari luar angkasa yang menembus atmosfer dan memanaskan laut secara langsung. Fenomena serupa pernah dihipotesiskan untuk menjelaskan pencairan es misterius di kutub. Data yang hilang. Dalam arsip lama milik Stasiun Riset Oseanografi, ada indikasi fenomena mirip, meski skalanya lebih kecil, pernah terjadi pada akhir 90-an. Beberapa dokumen menyebut istilah anomali panas lintas samudra, namun file lengkapnya dihapus, meninggalkan hanya grafik dan catatan pinggiran. Apakah fenomena 2024 ini adalah kelanjutan dari pola yang sudah dimulai puluhan tahun lalu? Atau apakah yang kita lihat sekarang hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua? Zona lautan terlarang. Data memperlihatkan 12 zona dengan kenaikan suhu mendekati 4 derajat Celcius di atas normal. Menariknya, banyak dari zona ini berada di wilayah yang jarang dilalui kapal atau diteliti, seperti cekungan laut dalam di Samudra Pasifik Selatan dan Samudra Hindia Timur. Di beberapa area tersebut, sensor melaporkan adanya anomali elektromagnetik lemah yang tidak terjelaskan. Seolah bukan hanya panas yang berubah, tetapi juga sifat fisik air laut itu sendiri. Jika 96% lautan memanas secara bersamaan tanpa penjelasan, berarti ada variabel besar yang kita lewatkan. Bisa jadi ini adalah peringatan awal atau sebuah proses yang direncanakan oleh sesuatu yang tidak kita mengerti.